Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi bersama Peta Islam. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah mendukung channel kami yaitu Peta Islam. Sudah beberapa hari ini Peta Islam tidak update ya karena ada beberapa kendala. Seperti kesempatan kali ini saya ingin membagikan tangkapan WA Group dari Harta Sudharwo Panjaitan. Mungkin teman-teman masih ingat beliau adalah anggota grup juga dulu di grup Facebook Tadi Al-Quran Sunnah Rasul B. Di sana beliau dulu memang kontroversi ya, perdebatannya keras sekali. Dulu itu istilahnya sering dipanggil HSP ya. HSP itu adalah singkatan dari Harta Sudharwo Panjaitan. Ya, pada waktu itu beliau memaparkan beberapa pemahaman tentang numerik. Namun kali ini saya dikontak oleh dulu saya dikontak oleh beliau Harta Sudharwo Panjaitan ya HSP untuk diundang dalam sebuah grup ya. Nama grup WA-nya itu kuesioner penelitian. Beliau itu Bang Harta. Bang Harta itu ingin melakukan sebuah penelitian untuk dijadikan sebuah jurnal yang akan diajukan di UIII ya, Universitas Islam Internasional Indonesia. Jadi beliau itu dia mengundang Ustadz Adib Susila Sirat yang selaku narasumber yang sering aktif di Peta Islam. Kemudian juga Ustadz Adib Setiabudi, beliau juga narasumber Peta Islam. Kemudian beliau juga mengundang Ustadz Abdullah Zuhad yang sering aktif juga sebagai narasumber channelnya Miftahul Ulum. Beliau juga mengundang Ustadz Sigit Ahmadi ya. Nah, dari keempat narasumber itu Bang Harta Sudharwo Panjaitan ini dia mengajukan satu pertanyaan, hanya satu pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh keempat narasumber itu dari berbagai sudut pandangnya. Kemudian nanti ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan mengikuti dari jawaban-jawaban dari narasumber itu. Oke, mari kita simak obrolannya ya. Saat ini 25 Februari 2022, saya Harta Sudharwo bertindak selaku peneliti bermaksud ingin melakukan eksperimen dengan melakukan kegiatan wawancara dan observasi melalui WhatsApp group. Adapun penelitian ini dilatar belakangi oleh call paper yang diselenggarakan oleh Muslim Education Review (MER). Ini tidak saya bacakan semua ya, silahkan dibaca sendiri karena ini masih dalam konteks perkenalan. Ini juga dikatakan bahwa dalam penelitian ini saya melibatkan bapak-bapak sekalian sebagai subjek penelitian atau partisipan yang berasal dari berbagai latar belakang pendidikan dan pengalaman terkait pembelajaran riset Al-Quran yang selama ini telah bapak-bapak lakukan. Oke, silakan. Jadi saya mau langsung masuk kepada pertanyaan. Untuk itu, bapak-bapak akan saya uji coba eksperimenkan dengan daftar kuesioner yang akan saya ajukan. Silahkan bapak-bapak menjawabnya sesuai kemampuan ilmiah masing-masing dan sesuai ruang dan waktu yang tersedia. Bisa dimulai dari Pak Sigit Ahmadi dari Tinjauan Ilmu Bahasa Al-Quran, atau dimulai dari Pak Adib Setiabudi
dari tinjauan wawasan sosial budaya atau dimulai dari Pak Adib dari tinjauan numerik Al-Quran. Untuk Ustadz Abdul Hazrat ini belum masuk pada saya berharap bapak-bapak menjawab dengan jawaban yang sesuai Al-Quran secara singkat, padat, dan akurat sesuai yang ditanya saja. Sebab dari jawaban bapak-bapak akan ditanyai kembali secara rinci. Nah, ini pertanyaannya ya. Pertanyaannya adalah dengan apa? Satu ya. Dengan apa bapak-bapak melaksanakan perintah Iqra? Atau dengan apa bapak-bapak melakukan pembelajaran riset Al-Quran? Jadi ini sebenarnya ada dua ya. Dengan apa bapak-bapak melaksanakan perintah Iqra atau dengan apa bapak-bapak melakukan pembelajaran riset Al-Quran? Ya, terima kasih. Semoga bapak-bapak menjawabnya dengan referensi yang valid dan meyakinkan. Karena kuesioner ini akan menjadi lampiran penelitian, maka untuk menghindari grup WA ini dari obrolan yang bersifat pribadi, segala pertanyaan di luar topik dapat ditanyakan di WA secara private atau dalam grup WA. Terima kasih. Tadi pembukaan ya dari Bang Hatta ini di dalam grup tersebut. Jadi konteksnya adalah poinnya adalah pertanyaannya dengan apa melaksanakan perintah Iqra atau dengan apa melakukan pembelajaran riset Al-Quran. Itu yang poin-poin dari obrolan dalam grup ini. Kemudian ini dijawab oleh Ustadz Ajib. Jawaban dari Ustadz Ajib. Saya melaksanakan Iqra karena dasar pertama dan utama adalah perintah membaca. Tetapi membaca di sini bukan sembarang membaca, seperti orang umum membaca. Membaca yang dimaksud adalah membaca dengan ismi rabbika, yaitu jenis membaca dengan kacamata ilmu dari yang memelihara atau membimbing manusia. Inilah cara membaca yang benar, karena membaca dari ilmu dari yang telah menciptakan segala, bahkan dari ilmu yang telah menciptakan manusia. Maka inilah membaca yang benar dengan sendirinya, self-evident truth. Ini jawaban dari Ustadz Ajib. Kemudian masih dilanjutkan Ustadz Ajib. Membaca Al-Quran untuk membaca manusia. Dari bacaan bahwa al-insan itu adalah min alaq, maka kita dapat mengenal prinsip bahwa setiap insan itu memiliki asal usul yang sama, yaitu alaq, yaitu hasil perpaduan sel telur dan sperma yang akhirnya menjadi zigot. Dari sini yang perlu dibaca adalah bahwa manusia pada hakikatnya memiliki asal usul yang sama, sehingga akan berdampak munculnya prinsip man equal behind the law God. Berikutnya ketika diperintah membaca lagi, agar pada diri si pembaca muncul kesadaran rob buka dibandingkan apapun, termasuk berbagai isme. Pastilah akan al-akromu atau pastilah jauh lebih baik. Kemudian ini ditanggapi atau pertanyaan lanjutan ya dari Bang Hatta Sujarwo Panjaitan atau HSP ya. Dari tinjauan ayat Al-Quran bisa dirujuk Pak
atau masih ada yang mau ditambah Pak Ajib? Itu pertanyaan lanjutan dari Bang Hatta. Kemudian ini Ustadz Sigit masih menjawab dari pertanyaan yang sama tadi, dengan apa melaksanakan jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa. Manusia dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun. Tuh. Dengan demikian, proses pembelajaran seorang manusia adalah proses kehidupan itu sendiri. Dengan alur logika sederhana, proses tersebut dapat dirunut sebagai berikut. Bayi memulai belajar dari bapak ibunya, juga orang-orang di sekitarnya. Bapak ibunya juga belajar dari orang tuanya, dan seterusnya. Hingga sampai pada pertanyaan, siapa yang pertama kali memberi pelajaran? Al-Quran. 2. Menegaskan bahwa yang memberi pelajaran kepada manusia dari ketidaktahuan sehingga menjadi tahu adalah Rob, sang pencipta manusia. 3. Dengan alur logika yang sama dapat dikatakan bahwa untuk bisa berbahasa ilmiah, manusia butuh pembelajaran dari Rob, sang pencipta. Bahasa ini bisa dikatakan sebagai bahasa induk. 4. Dari bahasa induk tersebut, manusia dapat meniru, sehingga dalam perkembangannya telah lahir beragam bahasa. Namun, sehebat-hebatnya bahasa turunan tersebut tidak akan mampu merangkum pesan yang terkandung pada bahasa induknya. 5. Fungsi bahasa induk sebagai bahasa petunjuk bagi manusia tidak akan tergantikan. Dari keteraturan susunan teks dalam Al-Quran, manusia menemukan pola-pola tertentu sehingga manusia memahami kaidah-kaidah berbahasa. Kaidah-kaidah berbahasa tersebut sebagai tata bahasa. 6. Jadi, bila kita jujur, bahasa ilmiah bukan ciptaan manusia. Bagaimana mungkin manusia yang tidak berilmu mampu menciptakan bahasa ilmiah? Dengan demikian, kajian tata bahasa Al-Quran bisa dijadikan alat bantu dalam rangka Iqra Bismi Rabbik. Bersambung. Lanjut Pak Sigit. Dari tinjauan tata bahasa Al-Quran sebagai alat bantu melaksanakan perintah Iqra, Ustadz Sigit menjawab, saya cenderung mengatakan kajian tata bahasa Quran juga merupakan proses Iqra Bismi Rabbik. Kemudian ini dibahas lagi oleh Bang Hatta. Dari hasil kajian tata bahasa Al-Quran, sejauh apa peranannya untuk membantu memahami perintah al-alaq? Misalnya pada ayat 1, silahkan diuraikan Pak. Membaca dengan Ismi Rabbika adalah jenis membaca dengan kacamata ilmu dari yang memelihara atau membimbing manusia, atau membaca yang benar dengan sendirinya. Self-evident truth. Bisa dirujuk dengan ayat-ayat Quran. Pertanyaan Pak Ajib di atas. Pernyataan ini benar, tapi apakah pada surat Al-Alaq tujuan membaca Al-Quran untuk membaca manusia tentang asal-usulnya yang sama di depan hukum? Apakah pandangan ini meloncati tentang asal-usul manusia yang malam ya'lam berdasarkan sistematik ayat itu juga? Monggo Pak Ajib. Ada jawaban dari Ustadz Adib. Kali ini Ustadz Adib Susila. 1.
dengan apa Bapak-bapak melaksanakan perintah Iqra, atau dengan apa Bapak-bapak melakukan pembelajaran riset Al-Quran? Jawabannya satu, melaksanakan perintah Iqra dengan ismu Rabbika. Melaksanakan perintah Iqra dengan ismu Rabbika. Kemudian dua, pembelajaran riset Al-Quran dengan melalui Al-Qalam. Itu jawaban dari Ustaz Adib, singkat, padat, akurat ya. Kemudian masih ditindaklanjuti ya, oleh Bang Hatta. Terima kasih Pak Adib. Apa perbedaan ismu Rabbika dan Al-Qalam? Oke, sampai situ dulu ya. Karena memang obrolannya ini sebenarnya berhari-hari, bukan bulan dalam jangka waktu 1 hari gitu. Jadi jawaban itu tergantung dari waktu ya, dari waktu para narasumber untuk menjawab, kadang sehari, selang 2 hari, selang 3 hari. Jadi sangat panjang, ini saya buat part ya. Mudah-mudahan tadi bermanfaat, bisa menambah wawasan untuk terus belajar ya, melakukan riset Al-Quran. Nanti kita sambung lagi untuk part berikutnya, yaitu part 2 ya. Ini masih part 1 dengan temanya ini, dengan apa melaksanakan perintah Iqra. Tanya jawab, sebenarnya satu pertanyaan dari dan jawabannya berbagai sudut pandang dari beberapa narasumber. Oke teman-teman semuanya, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman. Jangan lupa untuk like, subscribe, dukung terus channel Peta Islam. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.